Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, selamat hari Senin, selamat mengawali aktivitas pertama di minggu ini buat teman-teman semua yang apapun yang kalian lakukan. Kali ini gue akan update aja sedikit, ada dua topik yang ingin gue bahas, pertama dari luar negeri dan pertama dari dalam negeri. Dari luar negeri tentu saja small report abroad. Jadi gue nggak akan bahas terlalu detail, mungkin kalian juga sudah tahu bagaimana sejumlah performa sejumlah pemain tim nasional kita di luar negeri, mulai dari Dean James yang kemarin hanya dapat waktu sebentar, kemudian Calvin Verdong juga yang masih struggling bersama Lille walaupun klubnya juga bermain imbang satu sama dari Le Havre. Kita bahas ada Jaitses, Il Capitano kita yang kemarin agak sedikit mengkhawatirkan karena untuk pertama kalinya sepanjang musim ini sejak dia berseragam Sassuolo yang bersangkutan itu tidak main full. Jadi dia ditarik di akhir babak pertama dan agak cukup mengagetkan juga ya karena kebetulan gue juga nonton dan mungkin kalian yang nonton juga di video.com atau di mana itu tiba-tiba dia keluar kemudian meninggalkan lapangan tidak melanjutkan dan digantikan oleh Koulibaly dan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran juga. Kenapa? Karena FIFA Matchday nggak akan lama lagi, sekitar 1 bulan lagi kita akan menghadapi Oman nanti dan ini juga ada kaitannya dengan apa yang mau gue bahas di topik kedua soal di dalam negeri ya. Dan kemudian uh, memang sejauh ini baru ada informasi selentingan dia jadi memang salah mendarat, ketika mendarat itu kurang sempurna jadi kemungkinan ankle dan pelatih Fabio Grosso tidak mau mengambil resiko ya karena toh juga Sassuolo saat ini sudah tidak ada lagi yang dikejar, mereka sudah memastikan diri stay di Serie A musim depan sehingga tidak ada yang perlu dipaksa dan tentunya dan akhirnya juga menang juga 2-0 dari AC Milan, luar biasa ini jadi ya. Timnya menang jadi dia diistirahatkan dan kelihatannya cederanya ringan. Kalau dari informasi yang gue kumpulkan, yang gue dapat itu kemungkinan besar dia tidak ada masalah nanti untuk main bulan Juni menghadapi Oman dan satu lagi kita belum tahu. Ya untuk menghadapi Sassuolo, untuk Sassuolo sendiri mungkin dia di pertandingan selanjutnya mungkin absen atau mungkin masih bisa sempat lagi satu kali main karena masih ada sekitar 4 giornata kalau gue nggak salah, mungkin di giornata terakhir atau 2 terakhir dia bisa kembali tampil dan kita berharap seperti itu supaya kita tenang di lini belakang kita ada pemain yang sangat kuat dan juga leader pemimpinnya. Nah, uh, ini adalah topik yang paling penting yang ingin gue bahas soal El Clasico. Pertandingan antara Persija dan Persib ini pertandingan yang sangat dinanti-nanti dan kemarin juga gue sudah sedikit menyinggung soal ini. Ini pertandingan yang mungkin bisa akan menentukan apakah Persib ya bisa mencetak hat-trick juara atau sebaliknya atau seperti apa. Persija juga demikian. Apakah mereka masih bisa berharap untuk menjadi yang terbaik di Liga BRI Super League musim ini atau memang benar-benar selesai nanti tanggal 10 Mei ya. Ini dua tim yang sangat luar biasa akan bersua. Persija memang dijadwalkan bertindak sebagai tuan rumah, tapi kemudian beredar selentingan informasi yang belum jelas di manakah kemudian venue-nya. Nah, gue menghubungi beberapa orang dan mengatakan hampir pasti ya bahasanya insya Allah di Jakarta katanya gitu dan ini menunjukkan bahwa memang kemungkinan besar akan di Jakarta dan ketika gue mau bikin video ini ternyata Sekjen PSSI Yunus Nusi sudah mengeluarkan informasi resmi bahwa pertandingan antara Persija dan Persib Bandung di pekan ke-32 itu nanti akan digelar di Jakarta, tepatnya di Gelora Bung Karno. Nah sebelumnya sempat ada simpang siur, padahal izin sudah keluar dari polisi, GBK juga sudah oke. Katanya karena jaraknya dengan FIFA Matchday lawan Oman itu terlalu dekat. Padahal kalau dipikir-pikir itu kan sekitar awal Juni ya, jadi hampir 1 bulan lah jaraknya. Sebenarnya cukup ya untuk recovery rumput dan sebagainya. Bahkan kalau di beberapa tempat itu kan main 2 minggu sekali biasa ya gitu. Jadi itu sudah komplit semua izin-izinnya. Dan gue sempat waktu itu bilang loh, kok ini balik lagi ke PSSI? Bukankah operator itu memang sudah ditugaskan oleh federasi untuk mengatur tetek bank seperti ini? Harusnya nggak usah kembali lagi. Cuman ya mungkin ada kepentingan untuk timnas. Akhirnya setelah koordinasi dan ditetapkan pertandingan nanti akan berlangsung di GBK dan seperti biasa
fans away itu tidak boleh datang ya, walaupun mungkin pakai atribut yang lain, diharapkan atau diminta dengan sangat jangan datang, khususnya bobotoh. Bukannya apa-apa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, supaya pertandingannya juga pokoknya yang penting lancar lah, hasilnya mungkin sesuai dengan keinginan kalian masing-masing, baik Jackmania maupun juga Bobotoh. Sementara itu tentunya masih ada 4 pertandingan tersisa di BRI Super League yang ini tentu masih menarik untuk kita nanti, siapa yang akan menjadi terbaik di BRI Super League musim 2025-2026. Nah teman-teman semua, itu aja pendek. Wassalamualaikum dari gua, semoga berkenan dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Sehat selalu dan sayangi mereka-mereka yang ada selagi masih ada. Terima kasih teman-teman. Adios.